Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Anak Agung Rahgunawan Adiaksa Panji, nomor absen 2 dari kelas 12 IPA 5. Jadi di sini saya akan membuat sebuah video yakni tentang materi jangkauan antar kuartil. Nah, jadi tujuan saya membuat video ini yaitu untuk melengkapi tugas praktek saya di akhir semester ini serta memberikan sedikit penjelasan tentang materi, salah satunya materi statistika di mati wajib, yakni tentang jangkauan antar kuartil. Nah, di sini yang akan saya bahas yakni tentang jangkauan antar kuartil data tunggal. Nah, untuk rumus dari jangkauan antar kuartil atau bisa kita sebut H. Nah, itu rumusnya adalah kuartil ketiga kita kurangi dengan kuartil pertama. Nah, jadi untuk yang belum tahu rumus dari kuartil itu, rumus dari kuartil sendiri itu adalah ini. I sama dengan I per dalam kurung N jumlah dari datanya ditambah 1 per 4 karena dia kuartil. Nah, untuk kuartil ini dia ada, untuk I-nya itu bisa ada 1, 2, dan 3. Itu sedikit materi tentang jangkauan antar kuartil, dan selanjutnya kita akan bahas tentang contoh soal. Jadi di sini saya akan membahas contoh soal yang pertama. Nah, di soal disebutkan tentukan jangkauan antar kuartil dari 40, 40, 50, 50, 50, 60, 60, 70, 70, 80, dan 90. Nah, jadi untuk menentukan jawaban dari jangkauan antar kuartil itu, pertama itu kita harus setidaknya mengurutkan dari yang paling rendah hingga paling besar. Nah, karena di soal sudah diurutkan, jadi kita bisa langsung kerjakan. Nah, jadi yang pertama kita perlu cari yang namanya kuartil 3 dan kuartil pertamanya. Nah, pertama kita akan cari dulu untuk kuartil satunya. Nah, sebelum itu kita harus tahu berapa jumlah total keseluruhan atau N-nya. Nah, N-nya ini kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi bisa tulis N-nya itu adalah 11. Nah, sekarang kita lanjut rumus Q1-nya seperti yang udah dijelaskan tadi. Yakni kita buat dulu rumusnya. I N tambah 1 per 4. Nah, I-nya ini karena dia kuartil pertama, jadi kita I-nya ganti 1. N-nya itu ada 11 tambah 1 bagi 4. Ini kita 11 tambah 11 itu 12. 12 kali 1 ya 12, dan kita bagi 4 hasilnya 3. Nah, jadi letak Q1-nya ini ada di urutan nomor 3. Urutan nomor 3 dari ini kita cek 1, 2, 3. Nah, berarti ini adalah Q1-nya. Jadi Q1-nya itu ada 50. Nah, itu sudah ketemu Q1-nya, lanjut kita mencari Q3-nya. Nah, sama rumusnya dengan ini, berarti kita langsung aja 3, 11 tambah 1 per 4. Nah, kita lanjut 3, 11 tambah 1 itu 12 bagi 4. Ini bisa, kalau mau lebih cepat ini bisa kita coret. Ini 3, kita dapat hasilnya 9. Kita cari urutan yang nomor 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti Q3-nya itu di sebelah sini. Terakhir, untuk mencari jangkauan antar kuartil, kita misalkan kita tinggal kurangkan Q3-nya dengan Q1-nya. Q3 kurang Q1, kita dapat hasilnya 70 kurang 50, dapat hasilnya 20. Nah, ini untuk contoh soal pertama, dan kita akan lanjut ke contoh soal yang berikutnya. Sekarang kita akan lanjut untuk contoh soal berikutnya. Tentukan jangkauan antar kuartil dari 7, 6, 5, 5, 7, 8, 7, 6, 5, 8, 9, 7, 6, 9, 6. Oke. Karena ini soalnya diacak, jadi kita perlu mengurutkannya dulu. Nah, untuk pengerjaannya sama seperti yang sebelumnya konsepnya. Jadi yang ini kita perlu
urutkan dulu. Kita urut dari yang paling rendah. Ada 5. 5 nya ada 3. Oke. Habis itu ada 6, 1, 2, 3, 4. Ada 6 nya 4. Oke. 6, 6, 6, 6. Lanjut. Kita tulis 7 sekarang. 7, 7, 1, 2, 3, 4. Oke, 7 nya ada 4. Oke, sekarang yang 8 ada 1, 2. Sekarang yang terakhir ada 9, 9 juga ada 2. Nah, kalau di total nih N nya ada sekitar, ini 5 nya ada 3, 6 nya ada 4, berarti 7. 7 tambah ini ada 4, ada 11, tambah 2, 13, dan tambah 2, 15. Berarti N nya sama dengan 15. Lanjut, untuk mencari jangkauan. Seperti biasa kita mencari Q1 nya dulu. Jadi sama menggunakan rumus yang tadi. Jadi kita langsung aja. 1, ada N nya 15, tambah 1 per 4. Ini jadinya 16 per 4. Kita dapat 4. Kita cari letaknya yang nomor 4. Ada 1, 2, 3, 4. Ini adalah Q1 nya. Nomor 6. Lanjut mencari Q3. 3, 15, 1, 4. Nah, ini 3 kali 16 per 4. Kita cari 4. Nah, kita dapat hasilnya 12. Kita cari yang nomor 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke. Berarti dia di nomor 8. Sini. Jadi kita dapat hasil dari jangkauannya A sama dengan Q3 kurang Q1. Kita dapat hasilnya 8 kurang 6 sama dengan 2. Itu adalah contoh soal yang kedua. Dan that's it. Baik, sekian pemaparan materi dari saya, dan mohon maaf jika ada kesalahan kata atau materi yang kurang lengkap, mungkin bisa dikoreksi untuk selanjutnya. Dan semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua, dan saya ucapkan terima kasih dan Param Santi. Om Santi Santi Santi.